Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Salma dengan nomor NPM 20100-264 kelas 4A SI Reguler Pagi Banjarmasin. Saya adalah salah satu mahasiswi aktif di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Uniska Banjarmasin. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuat aplikasi sederhana, yaitu aplikasi program hitung gaji karyawan pada PT Maju Bersama Kami. Tujuan saya membuat ini adalah untuk menyelesaikan tugas atau ulangan setengah semester pada mata kuliah Visual 2. Nah, langsung saja kita akan sebelumnya kita telah menginstal aplikasi Qt Creator. Aplikasi ini sudah saya download sebelumnya pada halaman website resminya Qt Creator. Nah, di sini kalian sesuaikan saja dengan ukuran bit pada laptop kalian. Misalnya ada bit 32, sesuaikan dengan di aplikasinya install dengan 32 bit. Di sini saya menggunakan 64 bit karena laptop saya berukuran 64 bit. Selanjutnya kita langsung saja akan membuat contoh aplikasi program penggajian karyawan dengan menggunakan Qt Creator ini. Kita buka aplikasi Qt Creator-nya yang sudah terlebih dahulu kita install melalui website resminya. Nah, di sini kita akan membuat file baru. Kita pilih file, pilih new file or project. Kita pilih Qt Widget Application dan pilih choose. Lalu kita namai filenya dengan nama aplikasi gaji. Kita pilih next. Kita pilih next. Next saja. Dan di sini kita menggunakan desktop dengan 64 bit. Disesuaikan dengan laptop kalian masing-masing. Jika 32, gunakan desktop dengan 32 bit. Lalu pilih next dan finish. Selanjutnya kita akan membuka folder forms. Di sini di dalam folder forms ada main Windows UI. Main Windows UI ini kita gunakan untuk membuat tampilan dari aplikasi kita. Aplikasi hitung gaji karyawan. Nah, sebelumnya di sini kita menggunakan form layout. Kita drag ke dalam sini, lalu kita buat seperti ini. Lalu kita tambahkan klik kanan, lalu tambahkan add from layout row. Di sini ada beberapa nanti data-data yang akan diisi di dalam aplikasi sederhana ini. Kita tuliskan yang pertama adalah nama karyawan. Lalu untuk label name ini dibiarkan saja. Di sini kita menggunakan Qline Edit. Nah, di sini untuk file name ini nantinya akan kita gunakan untuk pada saat mengcoding. Jadi kita namai saja untuk mempermudah kita pada saat nanti mengcoding. Kita namai dengan edit nama. Body kita abaikan saja, lalu kita pilih oke. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya untuk yang kedua yang perlu nantinya akan data yang akan kita isi sama dengan seperti membuat nama karyawan tadi. Selanjutnya kita akan membuat golongan jabatan.
Golongan jabatan itu karena kita menggunakan ada beberapa ketentuan yang sudah dibuat. Golongan itu ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Jadi di sini kita menggunakan combo box. File name-nya kita namai dengan CMB golongan. Lalu kita pilih OK. Lalu selanjutnya untuk menamai pilihan golongan, kita pilih Edit Items. Nah, di sini ada 3 golongan. Kita klik tombol tambah atau New Item. Kita namai dengan golongan 1. Maaf, kita namai dengan angka saja ya supaya lebih singkat. Di sini ada golongan 1, lalu OK. Lalu kita tambah lagi. Kita klik 2. Tambah lagi 3. Klik OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat label selanjutnya adalah yaitu golongan pendidikan. Di sini untuk golongan pendidikan juga ada beberapa pilihan, jadi kita menggunakan Q combo box sama seperti golongan jabatan. Di sini juga kita CMB golongan kita klik OK. Nah, di sini ada pilihannya lagi. Kita klik New Item atau tanda tambah. Di sini pilihannya ada S1. Lalu selanjutnya OK. Kita tambah lagi ada S2. Tambah lagi ada S3 sampai S3 ya. Kita klik OK. Selanjutnya ada jam kerja, jumlah jam kerja. Di sini untuk jumlah jam kerjanya kita menggunakan Qlen Edit. Lalu file name-nya kita namai dengan edit jam kerja. Kita klik OK. Nah, untuk judulnya kita buat di sini, kita menggunakan label, kita drag. Judul programnya ini yaitu program hitung gaji karyawan untuk mengatur font dan size-nya kita bisa
ke bagian properti, lalu kita pilih font, klik yang ada titik 3, lalu kita pilih bold, dan sesuaikan dengan keinginan kalian. Perbesar supaya tulisannya bisa terlihat dengan jelas. Lalu selanjutnya kita buat lagi yang seperti ini, kita pilih Ctrl C dan Ctrl V. Ini kita tambahkan lagi tulisannya dengan yaitu PT Maju Bersama Kami. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bagian bawah sini kita tambahkan label lagi. Untuk mengetik atau mengubah namanya, klik saja 2 kali. Di sini kita akan menuliskan karyawan yang bernama Nah, untuk karyawan yang bernama ini, dia nanti akan otomatis terisi jika kita menginput nama karyawan. Di sini kita isi dengan titik-titik saja. Di sini kita tulis honor yang diterima. Di sini kita edit fontnya. Kita bold 12. Oke. Jadi di sini nanti akan terisi sesuai dengan nama inputan karyawan. Selanjutnya nanti juga akan terisi di sini akan terisi data-data yang sudah kita input di atas.
Di sini kita isi dengan tunjangan jabatan. Lalu di sini kita isi saja dengan titik-titik. Karena di sini nanti akan kita hitung jumlah tunjangan jabatan. Lalu di sini kita isi dengan tunjangan pendidikan. Di sini kita isi dengan titik-titik. Di sini kita isi dengan honor lembur. Lalu di sini kita isi dengan gaji pokok. Dan terakhir adalah total honor. Total honor ini adalah penjumlahan semua pemasukan yang akan diterima oleh karyawan PT Maju Bersama Kami. Nah, jadi nanti jika programnya berjalan, maka tunjangan jabatan, tunjangan pendidikan, honor lembur, gaji pokok, dan total honor akan terisi secara otomatis. Selanjutnya kita akan menambahkan button. Di sini kita menggunakan push button. Kita taruh di sini saja. Kita namakan dengan tombol proses.
Nah, jika sudah ada seperti ini, kita akan klik kanan di tombol proses, lalu pilih Go to Slot. Kita ambil klik, kita klik OK. Di sini kita sudah membuat form yang digunakan nantinya untuk tampilan program hitung gaji karyawan. Pada saat dijalankan nanti akan tampil dari ini nama program kita, kemudian di sini ada inputan data-data yang nantinya akan kita input. Kita tadi menggunakan form layout. Lalu di sini ada beberapa label yang kita tambahkan seperti nama karyawan, golongan, jabatan, golongan pendidikan, dan jumlah jam kerja. Lalu di sini ada layout lagi. Setelah layout ada kita tambahkan radio button. Ada 2 radio button yaitu pada form dan dengan pesan. Jadi nanti akan ada pilihan pada saat kita merun program atau menjalankan program dengan tampilan misalnya kalau pada form itu outputnya akan tampil di bagian sini. Jadi data-data yang sudah kita input sebelumnya akan tampil di sini seperti nama, kemudian tunjangan pendidikan akan tampil nantinya, lalu honor lembur, dan lain-lain. Sampai dengan total honor di sini. Lalu, kalau misalkan kita memilih dengan pesan, nah dengan pesan itu nanti akan tampil message box. Ada di sana nama dan juga total honor yang diterima oleh karyawan tersebut. Dan selanjutnya di sini kita tambahkan tombol push button, yaitu tombol proses yang akan memproses inputan kita dan akan menghasilkan output di sini. Selanjutnya, langsung saja kita beralih ke codingnya. Jika kita ingin mengcoding, yaitu diklik proses, klik kanan, lalu ke Go to Slot. Pilih klik, pilih OK. Nah, tadi saya sudah mengcoding di bagian main window.cpp. Kalau kita membuat formnya atau desainnya, kita menggunakan main window.ui. Jika ingin mengcoding, kita menggunakan main window.cpp. Kita tambahkan message-nya, include, lalu kita tambahkan pesan, Q-nya, Q message box. Nah, seperti ini. Astaga. Belum di kelas, sayang.
Nah, di sini INT ini adalah nanti inputan dan nilai-nilai atau outputnya yang keluar dalam bentuk nominal atau bukan dalam bentuk huruf ya, tapi dalam bentuk angka. Makanya kita menggunakan integer. Jadi yang nanti akan muncul itu yaitu gaji pokok, lalu ada tunjangan jabatan, kita singkat saja di sini untuk mempermudah. Tunjangan jabatan, tunpen, tunjangan pendidikan, lalu ada honor lembur, ada jumlah jumlah jam kerja, lalu yang terakhir ada total honor. Jadi nanti yang kita input itu yaitu jumlah jam kerja dalam bentuk angka, lalu nanti untuk outputnya atau hasilnya ada tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini nanti didapat dari golongan jabatan 1, 2, 3 ada ketentuannya. Kemudian tunpen ini tunjangan pendidikan, dilihat dari golongan pendidikannya. Tadi kita sudah membuat ada S1, S2, dan S3. Lalu ada honbur, ini adalah honor lembur. Honor lembur didapat dari jumlah jam kerja. Lalu ada gaji pokok, dan yang terakhir ada total honor yang akan didapatkan oleh karyawan tersebut. Jangan lupa di akhirnya kita berikan tanda titik koma. Lalu selanjutnya
Untuk jumlah ini Nah, selanjutnya untuk jam ker atau jumlah jam kerja ini nanti yaitu kita buat yang sudah kita namai tadi ya, yaitu edit jam kerja. Nah, di sini tadi pada saat kita mengklik kanan go to slot, maka dia akan mengarah ke sini, void main window on push button click, karena kita tadi memilih klik ya. Nah, di sini ada integer. Nanti yang akan kita cari itu adalah yang berbentuk angka yang nantinya akan tampil. Makanya di sini kita codingnya kita singkat saja. Terserah kalian dengan kata apapun, yang pasti untuk mempermudah pada saat pengkodingannya dan kata-katanya yang pastinya mudah diingat oleh kalian. Yaitu di sini saya menggunakan gapok. Gapok ini adalah gaji pokok, singkatan dari gaji pokok. Kemudian ada tunpen, tunjangan pendidikan. Lalu ada honbur, honor lembur. Lalu ada jamker atau jumlah jam kerja. Ada BPJS. BPJS di sini adalah potongan BPJS nanti yang akan dipotong dari seluruh jumlah honor yang akan diterima dikurang dengan BPJS. Lalu di sini ada tenor before. Tenor ini adalah honor sebelum. Nah, honor sebelum ada pemotongan BPJS dan honor sesudah BPJS. Lalu jamker, karena jamker ini tadi adalah bagian dari edit jam kerja. Edit jam kerja ini dapat dari mana? Edit jam kerja ini kita dapatkan dari jumlah jam kerja. Jadi di bagian sini kita ganti namanya, di object name-nya kita ganti namanya dengan edit jam kerja. Lalu kita masukkan di bagian sini, edit jam kerja. Dia menggunakan teks, lalu to in atau to integer. Karena dia dalam bentuk angka ya, mengubah huruf ke angka. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa ketentuan untuk gaji pokok. Nah, gaji pokok ini adalah mengacu kepada golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Untuk golongan 1, dia memiliki gaji pokok sebesar 2 juta rupiah. Di sini kita ketikkan CMB golongan. CMB golongan ini kita dapatkan pada object name di sini. Nah, di sini kita namai dengan objek golongan. Sedangkan di sini kita namai dengan golongan pendidikan.
Dan di sini kita namai dengan edit nama. Jadi bagian-bagian dari object name ini adalah penting sekali pada saat kita mengcoding. Makanya diganti saja namanya untuk mempermudah pada saat pengcodingan. Lalu di sini ada ketentuannya lagi, jika dia golongan 2, maka gajinya senilai 3 juta rupiah. Dan selanjutnya yang terakhir ada golongan 3 yaitu 4 juta rupiah. Untuk ketentuan berikutnya adalah untuk golongan pendidikan. Untuk golongan pendidikan, jika dia S1, S2, atau S3, S1 dia akan mendapatkan tunjangan pendidikan sebesar Rp500.000. Sedangkan untuk S2 sebesar Rp1 juta dan untuk S3 sebesar Rp1.500.000. Untuk ketentuan ini adalah kita mengacu kepada soal atau studi kasus yang sudah ada, sehingga kita disesuaikan saja dengan yang ada di soal atau studi kasusnya. Nah, selanjutnya untuk BPJS atau pemotongan BPJS. Untuk potongan BPJS ada ketentuan, dan ketentuannya itu berhubungan dengan golongan. Jadi karena berhubungan dengan golongan, maka di sini kita menggunakan CMB golongan. Golongan 1, jika dia golongan 1, maka potongan BPJS-nya sebesar Rp60.000. Selanjutnya, kita di sini menggunakan fungsi if else ya. Selanjutnya, jika dia golongan 2, maka potongan BPJS-nya sebesar Rp45.000. Dan jika dia golongan 3, maka BPJS-nya sebesar Rp30.000. Karena di sini dia cuma hanya 3 golongan, maka potongan BPJS-nya pun juga ada 3 untuk 3 golongan tersebut. Sudah ada di ketentuan. Nah, untuk selanjutnya adalah kita cari adalah nilai honor lembur. Berapa honor lemburnya? Di ketentuan adalah 25.000 per jamnya. Jadi lemburnya per jamnya itu dihargai sebesar Rp25.000 dikali jumlah jam kerja. Jumlah jam kerja di sini adalah jumlah jam kerja pada saat dia lembur. Jadi dikalikan dengan Rp25.000 tersebut. Selanjutnya kita akan mencari jumlah total gaji atau honor yang diterima oleh karyawan ini. Honor before ini adalah honor sebelum ada potongan dari BPJS, yaitu yang tadi ada gaji pokok yang kita tambahkan dengan tunjangan pendidikan, lalu ada juga honor lembur. Selanjutnya ada karena setelah ada pemotongan dari BPJS, atau di sini saya singkat dengan honor after, total honor setelah ada pemotongan BPJS yaitu honor before, yang di sini total honor sebelum atau yang masih belum terpotong dikurang dengan BPJS, potongan dari BPJS itu. Nanti akan muncul total honor karyawan yang akan diterima nantinya. Nah, teman-teman, di sini kita akan menjalankan yang ada 2 pilihan tadi, ada pilihan 1 dan pilihan 2. Di sini ada pilihan 1 dan pilihan 2. Untuk object name-nya silahkan kalian ganti dengan nama pilihan 2, sedangkan dengan pesan kita ganti dengan pilih 1. Untuk mempermudah pada saat kita menuliskannya nanti. Nah, karena di sini pada form itu adalah 2, kita ingin memunculkan pada form if lagi pilih 1 is checked. Checked itu tadi adalah di pada saat kita memilih ya. Kemudian is checked ini adalah pada saat kita nanti mengklik
tombol proses tadi. Nah, yang kedua adalah Queue Message Box. Queue Message Box ini adalah pilihan yang kedua, yaitu tadi dengan pesan. Kita menggunakan dengan pesannya itu hanya 2 info yang akan muncul nantinya, yaitu nama karyawan dan total honor. Jadi yang hanya dimunculkan 2 saja di pesan, karena pesan jika terlalu panjang maka akan mempersulit kita. Jadi sehingga ringkasnya saja, yaitu ada nama dan juga total honor. Karena untuk lengkapnya nanti akan muncul pada pilihan tampilan di form-nya. Nah, di sini kita menggunakan total honor sesuai dengan yang kita tuliskan tadi, yaitu karyawan yang bernama. Ini akan terisi nanti nama karyawannya sesuai inputan. Di sini kita menggunakan edit nama. Edit nama adalah jenis JText. Lalu ada total honor. Total honor yaitu QString. Dia adalah number ya, atau angka. Nah, di sini kita menggunakan totnor after. Jadi itu adalah totnor setelah dikurangkan dengan BPJS. Lalu di sini selanjutnya else. Nah, baru di sini adalah untuk formnya. Di sini kan hanya message box. Nah, selanjutnya di sini adalah form. Untuk memunculkan form atau outputnya di dalam form itu, di sini saya sudah menuliskan info nama, info tunpen, info honbur, info gapok, info BPJS, info tonor. Dari mana didapatkan beberapa nama-nama info ini? Di sini didapatkan dari titik-titik ini. Jadi titik-titik ini nanti akan terisi dengan inputan atau yang sudah diproses. Jadi sini kita ganti dengan info nama, karena di sini nanti akan muncul nama yang diinput dari nama karyawan. Lalu selanjutnya ada tunjangan pendidikan. Tunjangan pendidikan ini didapatkan dari di sini ya, golongan pendidikan tadi. Nah, saya ganti menjadinya info tunpen di objek name-nya. Lalu honor lembur kita ganti dengan info honbur. Karena biasanya sebelumnya tulisannya bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita ganti saja sesuai dengan yang kita inginkan untuk mempermudah pengkodingan. Lalu ada gaji pokok. Di sini kita namai dengan info gavok. Lalu selanjutnya ada potongan BPJS, kita namai dengan info BPJS, dan terakhir adalah total honor, info totnor. Untuk info tunpen, info honbur, info gapok, BPJS, dan total honor itu kita menggunakan number atau angka. Jadi nanti outputnya berupa angka. Makanya di sini kita menggunakan QString number dan masukkan variabel-variabelnya, gapok, kemudian tunpen, honbur, BPJS, dan totnor after. Dan di sini ada edit nama. Edit nama tadi dia hanya menggunakan teks, jadi tidak perlu ada penambahan QString number. Jangan lupa tanda kurung tutup supaya nanti program kalian tidak error. Selanjutnya kita akan menjalankan program dengan mengklik Run atau Ctrl R. Klik Save All.
Nah, akan tampil seperti ini. Kita coba untuk menginput. Yang pertama, nama karyawan, lalu golongan jabatan, saya pilih 1, golongan pendidikannya 1, jumlah kerjanya 5 jam. Nah, di sini saya pilih pada form, lalu kita klik proses. Maka akan tampil seperti ini. Jadi di sini ada karyawan yang bernama Salma sesuai dengan inputan, lalu honor yang diterima, tunjangan pendidikan sebesar 500.000, honor lembur sebesar 125.000, gaji pokok sebesar 2 juta, potongan BPJS sebesar 60.000. Total honor yaitu jumlah keseluruhan, jumlah dari ketiga inputan dari ketiga poin ini yaitu tunjangan pendidikan, honor lembur, gaji pokok dikurang dengan potongan BPJS menghasilkan 2.565.000. Nah, kita coba lagi, kita masukkan namanya di sini, misalnya Intan Sari. Golongan jabatannya kita pilih 2, golongan pendidikannya S2, jumlah kerjanya 7. Kita klik dengan pesan proses. Nah, maka akan tampil message box seperti ini. Karyawan yang bernama Intan Sari dengan total honor sebesar 4.130.000. Oke. Nah, kita coba dengan menggunakan Vodafone, lalu klik proses. Nah, akan muncul seperti ini. Kita coba lagi. Ridwan Ansari. Lalu kita pilih golongan jabatannya 3, golongan pendidikannya 3, lalu jumlah kerjanya 3. Kita pilih pada form, lalu kita klik proses. Maka akan tampil seperti ini. Baik, sekarang kita sudah selesai membuat program hitung gaji karyawan pada PT Maju Bersama Kami dengan menggunakan Qt Creator. Semoga tutorial dalam pembuatan program hitung gaji karyawan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.